Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan dan avatar dewa asli mulai melakukan konfrontasi singkat dengan Raja Roh Tianxun dan Raja Roh Ningyao. Namun dia menemukan ada hal-hal yang aneh dan akhirnya meyakinkan bahwa dia masih terjebak dalam ilusi. Xiaoyan juga mulai menggunakan kekuatan merebut tubuh dan berusaha mencari tahu kebenaran dari situasi yang dihadapinya saat ini. Setelah ketiga leluhur bintang ungu pergi, tiba-tiba lebih dari selusin sosok di depan gumpalan cahaya memegang rantai dengan ringan, kemudian menyeret gumpalan cahaya menuju kehampaan. Adapun gumpalan cahaya itu adalah tirai cahaya yang seperti penjara dan ada ribuan sosok di dalamnya. Namun semua sosok tersebut menutup mata mereka rapat-rapat, seolah-olah mereka semua dalam keadaan pingsan, bahkan tanpa menunjukkan tanda-tanda bangun. Kamu pikir dengan berpura-pura tidur, aku akan melepaskanmu. Jika kamu tidak bangun sekarang, aku akan menghajarmu sampai mati. Pemimpin utusan Dewa Iblis Abadi ini adalah seorang pria parubaya dan ada bola biru menggantung di depannya. Tentu saja, bola biru ini adalah Goyan yang masih menutup matanya rapat-rapat. Namun saat melihat matanya, dia berteriak dengan marah. Sialan, kupikir aku bisa melarikan diri dengan cara ini. Sebaliknya aku justru terjebak olehnya. Pembunuh 1000 pedang, mengapa kamu begitu bodoh? Bukankah Tuan Kou telah mencoba yang terbaik untuk memberimu petunjuk bahwa aku tidak akan bangun lagi? Tetapi sekarang Tuan Kou ini akan terus dihina olehnya. Goyan berteriak sambil ketakutan di dalam hatinya. Menghadapi situasi seperti itu, akhirnya Goyan menyadari bahwa betapa baiknya Xiaoyan padanya. Cepat bangun, jika kamu tidak bangun, aku akan membunuhmu. Pemimpin itu berteriak dengan suara yang tajam. Kemudian dia mengayunkan sebuah tamparan ke kepala Goyan. Sialan, dia berani menamparku dengan tangan kotornya. Jika pembunuh 1000 pedang bisa bangun, dia akan berurusan denganmu di sini. Oleh karena itu, aku tidak akan membuka mataku. Dan jika itu kulakukan, maka konsekuensinya mungkin tidak akan terbayangkan. Sekarang aku seperti benda mati. Jadi tidak peduli seberapa keras kamu menampar, bahkan sampai mati pun aku tidak akan membuka mataku. Goyan mendengus dingin di dalam hatinya. Sepertinya metode kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan hati seseorang. Setelah suara sosok itu keluar, Goyan langsung merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Meskipun dia tidak membuka matanya, namun dia masih bisa merasakan dan ada nyala api yang membakarnya sekarang. Metode ini benar-benar tidak layak dilakukan oleh anak manusia. Sekarang dia benar-benar menggunakan nyala api untuk membakarku. Apakah kamu masih ingin membuat Tuanku ini menjadi obat mujarab? Hei pembunuh 1000 pedang, sialan, tidak peduli seberapa bodohnya kamu. Seharusnya kamu tahu bahwa itu hanyalah sebuah ilusi, kan? Jika kamu terus terjebak di dalamnya, aku khawatir aku benar-benar akan terbunuh di sini. Goyan hanya bisa terus mengutuk di dalam hatinya, sehingga dia ingin menangis, namun dia bahkan tidak dapat mengeluarkan air mata. Karena di depan utusan Dewa Iblis Abadi, Goyan tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengatasinya. Pada saat ini,
utusan Dewa Iblis Abadi duduk bersila di dalam kompas, dan di depannya ada selusin sosok menarik rantai yang menghubungkan gumpalan cahaya dengan ringan. Mereka terus bergerak menuju ke dalam kehampaan. Sepertinya pembakaran benda ini tidak ada gunanya. Sosok itu mendengus dingin, kemudian mengeluarkan pisau tajam untuk memotong Goyan dengan lembut. Namun, tubuh Goyan sangat elastis, sehingga bilah pisau yang tajam tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada Goyan. Sebenarnya benda ini terbuat dari apa? Apakah benda ini dimurnikan menggunakan api dan air? Aku sudah mencoba menggunakan berbagai metode untuk membuatnya membuka matanya, tapi itu tetap sia-sia. Bagaimanapun aku telah melihat dengan jelas sebelumnya bahwa benda ini bisa membuka matanya. Jadi apakah benda ini sebenarnya adalah makhluk hidup sehingga dia berpura-pura mati untuk menipuku? Baiklah kalau begitu. Jika itu masalahnya dan tidak masalah kamu tidak mau membuka matamu, bagaimanapun aku memiliki banyak cara untuk berurusan denganmu. Utusan Dewa Iblis Abadi menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Sekarang matanya terlihat sangat serius, seolah-olah dia sedang memikirkan cara untuk menyiksa Goyan. Tepat ketika dia tertegun sejenak, tiba-tiba wajah utusan Dewa Iblis Abadi membeku. Kemudian dia dengan cepat melihat ke arah gumpalan cahaya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Siapa yang berani mengarahkan kekuatan untuk merebut tubuh? Apakah kamu benar-benar ingin membawa tubuhku pergi? Saat dia merasakan kekuatan merebut tubuh yang sangat kuat, utusan Dewa Iblis Abadi tiba-tiba berdiri. Kemudian dia dengan cepat melemparkan Goyan ke dalam kompas. Seolah-olah Goyan seperti mainan yang ditinggalkan, sehingga membuat Goyan merasa sedih. Namun saat dia merasakan kekuatan Xiaoyan, Goyan juga menjadi semakin bersemangat. Pembunuh 1000 pedang. Akhirnya kamu mengambil tindakan setelah kamu menyadarinya. Pembunuh 1000 pedang, aku ingin kamu membalas orang ini 100 kali lipat lebih kejam atas semua yang dia lakukan kepadaku. Dia telah menyiksaku. Namun aku masih belum bisa membuka mataku sebelum kamu berhasil membunuh orang ini. Goyan hanya bisa berkata dalam hatinya karena dia masih memilih untuk terus berpura-pura mati. Meskipun Goyan dilempar ke dalam kompas dan digulung beberapa kali, bahkan Goyan tidak akan bergerak. Sepertinya kamu sudah terlambat. Tepat ketika utusan Dewa Iblis Abadi menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia mendengar ada suara yang tersirat di dalam benaknya. Dan dia segera duduk bersila dengan ekspresi ganas di wajahnya, karena di dalam tubuhnya ada dua kekuatan jiwa yang sedang bertarung hebat. Pada saat ini, sosok itu terlihat seperti orang gila dengan wajah berwarna biru dan ungu. Pada saat berikutnya, tiba-tiba utusan Dewa Iblis Abadi membuka matanya, namun matanya dipenuhi dengan keraguan di dalam hatinya. Melihat pemandangan di depannya, utusan Dewa Iblis Abadi sangat tercengang. Dia merasa tidak dapat mempercayai yang terjadi. Jadi dia dengan cepat menutup matanya lagi. Namun tiba-tiba dia membuka matanya lagi dengan ekspresi kegilaan dan kemarahan di wajahnya. Oh, jadi begitu. Ternyata bintang besar yang bercahaya ini tidak nyata. Bahkan tidak ada keberadaan leluhur Han Kuan sama sekali. Ternyata sejak awal aku dijebak oleh 3 leluhur dari bintang ungu. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bertindak kejam dan akan membantai seluruh klanmu. Xiaoyan mendengus dingin. Setelah Xiaoyan mengetahui semua kebenarannya, tiba-tiba kekuatan merebut tubuh meledak dengan gila-gilaan. Kekuatan itu seperti air pasang dan langsung menyelimuti utusan Dewa Iblis Abadi yang membuat utusan Dewa Iblis Abadi kewalahan. Di bawah tekanan kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat kuat, utusan Dewa Iblis Abadi segera mengeluarkan pil obat mujarab dan dengan cepat dia melemparkannya ke mulutnya. Kemudian dia membuat segel pada tubuhnya. Hanya saja dia merasa bahwa kekuatan merebut tubuh tersebut masih menguasai tubuhnya. Cepat keluar dari tubuhku dan aku bisa membiarkanmu hidup. Merasakan tekanan yang begitu besar, utusan Dewa Iblis Abadi meraung dengan marah.
Hal itu membuat setiap orang yang menyeret rantai gumpalan cahaya menatap utusan Dewa Iblis Abadi yang duduk bersila di dalam kompas terbang dengan kebingungan. Jelas mereka tidak tahu apa yang terjadi pada pemimpin mereka. Seperti apapun kamu ingin melawan, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Sebaiknya kamu harus memikirkan cara bagaimana kamu bisa bertahan hidup. Jika tidak, hanya kematian yang tersisa untukmu. Jiwa Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar itu mata utusan Dewa Iblis Abadi yang bernama Xian Daozi berkedip. Ekspresinya langsung dipenuhi ketakutan karena dalam situasi yang dia hadapi sekarang, dia sudah tidak bisa meminta bantuan pada lusinan sosok yang menyeret rantai cahaya di depannya. Bahkan semua sosok tersebut sepertinya tidak memiliki niat sedikit pun untuk membantunya. Lagi pula mereka juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Senior, tolong maafkan aku. Jangan keluarkan jiwaku dari tubuhku. Selama senior bersedia memberikanku kesempatan untuk bertahan hidup, aku bersedia menjadi anjing senior. Xian Daozi memohon belas kasihan kepada Xiaoyan karena sekarang dia bisa merasakan bahwa jiwanya akan dikeluarkan dari tubuhnya, sehingga dia tidak dapat memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Dia terus merasakan tekanan jiwa lain yang begitu kuat. Mata Xian Daozi dipenuhi dengan ketakutan dan muncul ekspresi panik di wajahnya, serta dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Tidak peduli seberapa kuat dia melawan, di bawah kekuatan jiwa semacam ini, dia tidak mampu menghentikan kekuatan jiwa pihak lain yang jauh lebih kuat, sehingga dia hanya bisa membiarkan kekuatan jiwa tersebut terus-menerus menempati tubuhnya. Tepat ketika utusan Dewa Iblis Abadi mengucapkan kata-kata itu, Goyan yang sebelumnya tidak bergerak sama sekali, tiba-tiba membuka mata birunya yang besar. Kemudian, Goyan menatap Xiaoyan dengan marah. Hei, apakah kamu mengatakan ingin menjadi seekor anjing pembunuh 1000 pedang? Itu hanya akan merugikanmu. Jadi apakah kamu masih ingin menggantikan Tuan Gou ini? Goyan berteriak dengan dingin. Kemudian dia melayang di udara menatap Xian Daozi dengan ganas. Ekspresi wajahnya dipenuhi dengan kepanikan. Namun setelah beberapa saat, ekspresi Xian Daozi menjadi sangat sunyi. Segera, Goyan menoleh ke samping dengan hati-hati. Kemudian dia menundukkan kepalanya, menatap sosok yang duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Bukankah kamu baru saja berteriak? Tiba-tiba Xian Daozi berkata. Mendengar itu, Goyan langsung menutup matanya. Kemudian dia jatuh dari udara ke dalam kompas terbang, sehingga bisa dikatakan bahwa akting Goyan sangatlah buruk. Sepertinya kamu baik-baik saja. Xian Daozi yang masih menutup matanya perlahan membuka matanya. Kemudian dia berkata perlahan. Namun dia tetap duduk bersila di dalam kompas terbang. Saat dia melihat pemandangan di depannya, tiba-tiba dia menyipitkan alisnya sedikit. Jelas karena jiwa Xiaoyan telah menempati sebagian besar tubuh utusan Dewa Iblis Abadi, sehingga dia bisa melihat pemandangan di depannya. Sungguh luar biasa. Ternyata dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis sebenarnya menggunakan metode ini untuk melawan invasi dari dunia lain. Xiaoyan mendengus dingin. Meskipun Xian Daozi masih duduk bersila di dalam kompas terbang dan tampilannya tidak berubah, tetapi matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya dan dia tidak lagi memancarkan aura kekerasan. Bahkan niat membunuh yang menyebar dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Lagi pula sebenarnya dia tidak terlalu kuat. Setidaknya dia hanya berada di keabadian Kaisar langkah kedua, sehingga dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia dapat dengan mudah merebut tubuh Xian Daozi tanpa mengalami kerugian sedikit pun, dan juga dapat menghancurkannya secara langsung. Jelas Xiaoyan juga harus tetap menjaga jiwa Xian Daozi di dalam tubuhnya, karena Xiaoyan juga khawatir jika jiwa Xian Daozi terikat oleh pembatasan, maka setelah kematiannya akan diperhatikan oleh pihak lain. Lagi pula sampai saat ini, Xiaoyan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia sekarang memiliki berbagai pemikiran mendalam yang menunjukkan sekarang dia telah beranjak dewasa.
Tentu saja dia harus berhati-hati dalam tindakannya sendiri. Terlebih lagi Xiaoyan tidak memiliki banyak informasi yang berguna tentang dunia kuno dewa abadi dan iblis. Jika sebelumnya dia bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat, mungkin Xiaoyan tidak akan terjebak dalam susunan formasi ilusi seperti itu. Dan jika Goyan tidak memberikan petunjuk yang cukup, mungkin Xiaoyan masih terjebak dalam formasi ilusi ini. Goyan, orang ini hanya berada di keabadian Kaisar Langkah kedua. Mengapa kamu tidak langsung membunuhnya? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Mendengar itu, Goyan yang berpura-pura tertidur lagi segera membuka matanya dan berteriak dengan keras. Memang benar, orang ini berada di keabadian Kaisar Langkah kedua. Tentu saja Tuan Go ini tidak takut padanya. Hanya saja kamu harus tahu bahwa Tuan Go ini tidak pernah membunuh siapapun. Goyan menjawab dengan cemberut. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak langsung mematahkan formasi ilusi ini? Mendengar jawaban Goyan, Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut dan terus bertanya. Pembunuh 1000 pedang, kamu tidak tahu apa-apa tentang formasi ilusi ini. Dan formasi ilusi ini bukanlah formasi ilusi biasa. Itu terbuat dari bahan tertentu, sehingga formasi ilusi ini tidak dapat dipatahkan dari luar sama sekali, kecuali kamu menghancurkannya dari dalam. Goyan berkata dengan marah. Mendengar itu, Xiaoyan langsung terdiam dan jelas dia tidak ingin bertanya apa-apa lagi. Pada saat ini di dalam gumpalan cahaya yang mirip dengan bola ini, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Kemudian dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada ribuan sosok yang tersusun rapi sambil berdiri tegak dengan mata tertutup. Namun setelah Xiaoyan terbangun dari ilusi ini, dia dapat menyimpulkan bahwa pemandangan yang terjadi saat ini bukan lagi sebuah ilusi, melainkan sebuah kenyataan. Segera Xiaoyan perlahan berdiri untuk melihat-lihat banyak sosok di bawah tirai tipis seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Namun di bawah tatapan mata Xiaoyan, pemandangan yang ada di depannya seperti yang dia harapkan. Dia akhirnya menemukan dua wajah yang dia kenal, dan kedua orang tersebut ternyata memang benar Raja Roh Tianxun dan Ning Yao. Namun keduanya masih menutup mata mereka rapat-rapat dan sepertinya tidak ada tanda-tanda akan bangun. Segera Xiaoyan menggerakkan pikirannya, kemudian sidik jari Xian Daozi yang berada di dalam kompas terbang berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah celah muncul di dalam bola cahaya. Melihat itu, Xiaoyan langsung bergegas keluar dari sana sendirian. Tentu saja, Xiaoyan tidak bermaksud membangunkan semua orang yang terjebak dalam formasi ilusi tersebut. Karena Xiaoyan menyadari bahwa tidak ada gunanya dia membangunkan semua orang sekarang. Setelah keluar dari dalam bola cahaya, dia langsung datang ke dalam kompas terbang, sehingga dia dapat melihat dengan jelas lusinan sosok di dalam bola cahaya bergerak maju. Namun Xiaoyan juga tidak mengetahui kemana mereka akan dibawa pergi. Sebelumnya jiwa Xian Daozi berhasil ditangkap oleh Xiaoyan. Namun saat ini tiba-tiba jiwa Xian Daozi terus melawan dan jiwanya terus bergerak keluar dari tubuhnya. Setelah jiwa Xian Daozi keluar, tiba-tiba dia berteriak dengan keras. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak dapat melarikan diri? Xian Daozi berteriak dengan marah. Xiaoyan mendengus dingin melihat adegan itu. Jelas dia tahu apa yang direncanakan Xian Daozi. Jadi Xiaoyan langsung menyegelnya dengan nyala api yang membentuk sangkar, sehingga mustahil bagi kekuatan jiwanya dapat menerobos kekuatan nyala api Xiaoyan yang sangat kuat. Apakah kamu ingin lari? Jika kamu tidak takut dimusnahkan oleh nyala apiku, maka segeralah keluar dan kamu akan tahu setelah mencobanya. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Setelah kata-kata Xiaoyan keluar, jiwa Xian Daozi sedikit bergetar. Tentu saja dia bisa merasakan panas terik yang datang dari sekelilingnya, seolah-olah jiwanya akan segera terbakar. Senior, tolong lepaskan jiwaku, dan tubuhku adalah milik senior. Namun biarkan aku untuk terus hidup. Bagaimanapun aku memiliki seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda yang menjadi tanggung jawabku.
Jadi keluargaku masih membutuhkanku untuk mengurus mereka. Jadi tolonglah senior. Jiwa Xian Daozi menangis dengan sedih. Mendengar itu, mata Xiaoyan menjadi lebih dingin. Kemudian dia menatap jiwa Xian Daozi dengan tegas. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.